Pada tahun 1990-an, David Chaum dalam pengembangannya melahirkan mata uang digital, sahabatku ya. Dan atau di awal tahun 2000 era milenium, Insinyur Wei Dai menciptakan B-Money. Nakamoto ya mengumumkan penemuan mata uang kripto tersebut yang dinamakan Bitcoin. Menuju open mainnet karena sudah mulai ditunggu-tunggu oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku di channel CCTVC, sorotan informasi digital aset dan cryptocurrency. Bagi yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Budayakan menonton sampai dengan selesai agar jenengan tidak gagal paham. Segmen kali ini kita akan membahas mata uang digital cryptocurrency, terutama di sini mata uang digital global Pi Network ya. Pi Network ini memang proyeknya sudah lama ya, sudah melewati tahun ketiga dan hampir melaju ke tahun keempat atau sudah mendekati fase open mainnet, fase terakhir di mana para penambang Pi Network ini akan menuju titik kejayaan. Tapi sebelumnya kita akan membahas hal ini, apakah benar Pi Network itu scam? Scam itu artinya penipuan. Dan apakah benar Pi Network itu halu? Halu itu artinya menghayal. Sebelum kita kupas lebih lanjut tentang Pi Network itu scam atau Pi Network itu halu, alangkah baiknya sahabatku kita mengenal singkat sejarah lahirnya mata uang digital cryptocurrency. Dimulai dari konsep mata uang kripto muncul pada era tahun 1980-an. Ketika itu ilmuwan komputer dan ahli matematika bernama David Chaum ya menemukan algoritma khusus yang kemudian dijadikan dasar inskripsi website modern dan digunakan pada uang elektronik saat ini untuk transfer. 10 tahun kemudian pada tahun 1990-an, David Chaum dalam pengembangannya melahirkan mata uang digital, sahabatku ya, yang bernama DigiCash. Tapi inovasinya kembali gagal dan tidak berkembang. Beberapa tahun kemudian di era tahun 1999 atau di awal tahun 2000 era milenium, Insinyur Wei Dai menciptakan B-Money, tapi juga gagal dan tidak berkembang. Pada tahun 2007 ya, Satoshi Nakamoto atau nama samarannya ya dan kelompoknya membentuk sebuah inovasi atau membuat sebuah inovasi mata uang kripto. Pada tahun 2008 diterbitkanlah buku yang berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Pada tahun 2008 Satoshi Nakamoto ya mengumumkan penemuan mata uang kripto tersebut yang dinamakan Bitcoin atau orang lebih mengenal dengan BTC. Pada era 2008 hingga 2009 Bitcoin tidak ada harganya, sahabatku ya, dan tidak bernilai layaknya Pi Network saat ini ya. Tetapi orang yang misterius dan menamakan dirinya Satoshi Nakamoto tersebut mempromosikan buku putih atau white paper yang proyeksinya perlu sistem pembayaran berbasis peer-to-peer secara elektronik, tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah, tidak bisa dikendalikan oleh pihak ketiga, aman dan terbatas jumlahnya, hanya ada 21 juta Bitcoin. Lalu bagaimana sejarah Bitcoin itu bisa berharga dan bernilai? Diawali dari fase barter
seseorang yang bernama Caslo Hayes yang membeli 2 loyang pizza dari Papa John's di Florida dengan seharga 10.000 Bitcoin. Di bulan Juli 2010 harga beli Bitcoin mencapai hanya 0,00008 US dollar, atau kalau dirupiahkan hanya 7,6 rupiah per koinnya pada saat kurs tahun tersebut. Kemudian pada awal tahun 2011 dan pertengahan Juni 2011 harga BTC naik menjadi 110 dolar USD per koinnya. Pada waktu itu exchange terbesar adalah Mt. Gox dari Jepang. Ada juga Bitstamp, tetapi yang paling terbesar saat itu adalah Mt. Gox. Seiring waktu berjalan di akhir tahun 2013 mencapai 1075 US dollar. Kemudian di awal tahun 2014 Bitcoin kembali di harga 1000 US dollar dan mengalami penurunan hingga 600 sampai 700 US dollar per koinnya. Ini semua karena diakibatkan bursa Mt. Gox ya sedang kacau, mengalami pencurian besar-besaran dan kehilangan 850.000 Bitcoinnya. Bayangkan saja sobatku ya, kalau saat ini Bitcoin harganya sekitar 250 juta atau hingga 300 juta per koinnya, kali 850.000 Bitcoin, berapa rupiah uangnya? Wow, ditafsir mencapai 4,4 miliar dolar loh bro ya, kurs saat ini. Kemudian hingga tahun 2021 tepatnya di bulan November, Bitcoin mengalami kenaikan mencapai 68.000 US dollar. Kalau dirupiahkan pakai kalkulatormu dengan kurs saat ini 15.600 pirojal. Dan kembali lagi pada saat ini Bitcoin mengalami penurunan di angka 17.000 US dollar di hari ini, tanggal ini sahabatku ya. Bitcoin tidak bisa diduplikasi oleh siapapun juga, bahkan si pembuatnya sendiri saja tidak bisa merubahnya. Dan ini sangat menguntungkan bagi para investornya, dan suatu saat nanti Bitcoin akan bisa menanjak lagi karena memang aset digital Bitcoin ini beda dengan kripto yang lainnya juga. Karena kripto yang lainnya seperti Luna mencapai 0 titik anjloknya itu merupakan penipuan atau scam sahabatku ya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan Pi Network scam atau Pi Network halu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu menerima video-video terbaru dari kami. Pi Network scam atau penipuan, kami rasa hal ini adalah pendapat yang salah, karena kalian tidak pernah diminta biaya untuk menambang. Menggunakan kuota atau wifi itu wajar karena zaman sekarang adalah teknologi internet. Kalau tidak mau bermodal kuota, Anda kembali lagi ke zaman purbakala atau zaman Majapahit. Di sana bisa mencari emas, menggali emas di bawah tanah dan ditukar dengan kambing atau beras. Biasanya nih orang yang seperti ini itu jarang bersedekah. Karena apa? Karena untuk kemajuan dirinya sendiri, keberhasilan dirinya sendiri, dan untuk kemajuan teknologi saja medit atau pelit gitu sahabatku ya. Kalah sama anak-anak muda ini yang sawer biduan saja beratus-ratus ribu. Oke, santai saja sahabatku, jangan terlalu tegang. Yang utama adalah Pi Network itu dikatakan ilegal oleh pemerintah Indonesia karena yang pertama memang proyeknya belum open mainnet, yang kedua sudah resmi mendaftarkan di exchange yang ada di Indonesia atau berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia, itu baru legal. Lah gimana mau legal, open mainnet saja belum. Sahabatku, Pi Network bisa ilegal karena
digunakan barter di Indonesia itu tidak boleh, sahabatku ya. Karena itu sama saja sebagai alat pembayaran. Misalkan ada yang jual mobil dan bayarnya pakai PI, nah itu melanggar undang-undang, itu tidak boleh. Sahabatku harus menukarkannya dengan rupiah digital nantinya. Dan dari IDR digital tadi, sahabatku baru beli mobil, beli rumah mewah. Waspadalah, banyak sekali modus-modus penipuan yang menggunakan komunitas pionir atau P-Network Indonesia. Hati-hati saja. P-Network real projectnya ada, tergantung berhasil dan tidaknya adalah pihak Kortim atau Nicholas Kokalis sebagai developer dan istrinya Chang Diaofan, ahli dalam komputerisasi manusia, ingin mewujudkan mata uang digital kripto P-Network ini menyeluruh merata di seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini sudah lebih dari 230 negara penambang dan yang teraktif adalah 135 negara. Fase saat ini adalah fase barter atau menuju open mainnet karena sudah mulai ditunggu-tunggu oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Semoga saja P-Network ini bisa membantu resesi global yang terjadi nantinya di tahun 2023. Baik, sahabatku dimanapun berada, untuk P-Network dibilang halu, P-Network bukan halu dan real ada di dunia ini. Di China, di Amerika, di Nigeria, di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, semua negara-negara menambang P-Network, termasuk bangsa kita menambang P-Network. Terbentuknya undang-undang pemerintah Indonesia tentang pembayaran yang sah sebagai alat pembayaran adalah rupiah. Jangan khawatir, karena di saat open mainnet nanti tentunya Kortim akan berkoordinasi dengan pemerintah dan para penambang P-Network bisa menggunakan koinnya dan menukarkannya dengan IDR digital, baru dibelanjakan atau digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. P-Network punya dompet tersendiri, punya wallet sendiri, dan beberapa exchange sudah siap menggunakan P-Network ini. Uang digital kripto ini atau aset digital kripto ini berbeda dengan kripto lainnya. Ini adalah lanjutan dari project Bitcoin yang disempurnakan sehingga masyarakat bawah bisa menggunakan mata uang ini, tidak menguras baterai, tidak memakan banyak biaya, hanya dengan handphone, dan nanti bisa menggunakan laptop di saat Anda menggunakan super node. Saat ini sudah jutaan node yang ada di dunia ini, termasuk Cina terbesar. Apakah ini masih scam? Apakah ini masih halu? Jawabnya adalah tunggu nanti di saat open mainnet. Toh kalaupun ini tidak terjadi juga, kita tidak dirugikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Indonesiaku.